Udah siap memuji Tuhan di tempat ini, amin? Amin. Come on church. Mari kita guncangkan tempat ini. Semuanya tepuk tangan yuk. Kita kasih beri kemuliaan yang terbaik buat Tuhan kita. Pujian bagi
datang dalam hidup kami. Ini hatiku menyembahmu, tulus dan kagum padamu Yesus. Ini hatiku tak sempurna, perlu campur tanganmu.
kami tinggikan. Bertatalah atas setiap pujian dan penyembahan kami. Bertatalah atas hidup setiap kami. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian baguslah. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Halo. Halo. Oke, gimana kabarnya hari ini? Baik ya. Ada yang baru pertama kali? Nggak ada ya, semua udah ini biasa. Kita hari ini masuk dalam seri khotbah From Unity to Community. Kita masih ya, jadi dalam seri khotbah ini kita sebentar lagi udah mau selesai. Dan kemarin ini saya lihat muncul ya di FYP saya ada muncul mengenai ada istilah namanya crab mentality. Nggak tahu di sini ada yang pernah dengar gak ya? Jadi ada gambarnya, saya kasih gambarnya. Katanya terutama di kalangan Gen Z, crab mentality ini begitu banyak di kalangan kerja gitu. Jadi terutama para office worker katanya ada crab mentality. Saya langsung mikir apa itu maksudnya ya? Namanya crab, kepiting gitu ya. Jadi kepiting itu ternyata kalau dikumpulkan di dalam satu ember, itu dibilang katanya mereka tuh akan yang coba naik ke atas itu akan coba dijatuhin sama temennya gitu. Jadi kalau kepiting itu ternyata nggak solider ya. Jadi yang mau selamat itu akan coba dijatuhkan. Makanya dikatakan hari-hari ini di kalangan, terutama di kalangan pekerjaan ini banyak yang namanya crab mentality. Jadi orang-orang itu nggak mau kalau orang lain hebat. Orang-orang itu nggak mau kalau orang lain itu sukses. Orang-orang itu nggak mau kalau orang lain itu dipromosiin. Jadi dia mau tarik temennya, dia mau tarik jatuhin ke bawah gitu ya. Jadi kita lihat sekarang ini sebenarnya isu perpecahan itu ada di mana-mana ya. Baik di opini, baik di pemilihan politik, mau ikut kubu mana, di agama, bahkan di keluarga aja bisa ada perpecahan gitu ya. Ada perpecahan di mana-mana. Perpecahan di keluarga, di komunitas, di gereja, perpecahan di suami istri gitu ya. Jadi kita tahu sekarang ini sistemnya ini lagi banyak perpecahan. Pertanyaannya hari ini adalah kita ini mau jadi bagian dari unity, dari satu kesatuan atau tidak?
Jadi khotbah hari ini saya beri judul The Power of Unity. Kalau perpecahan, perbedaan itu dinormalisasikan oleh dunia. Jadi kalau kamu tuh dipecah-pecahin atau kamu di perbedaan itu kayaknya normal gitu, dinormalisasikan oleh dunia, kita harusnya mulai bertanya, kenapa sih kita ini lagi coba dipecah-pecahkan? Kenapa sih? Ada apa sih dengan kesatuan? Ada apa sih dengan unity? Pertanyaannya adalah, ada apa dengan unity? Jadi setan itu paling takut kalau anak-anak Tuhan kumpul bersama dalam rukun, dalam unity, dalam kesatuan. Kenapa? Karena dia tahu pada saat terutama anak-anak Tuhan berkumpul dalam satu kesatuan, dalam satu unity, mereka pasti menang. Apapun yang mereka hadapi, apapun yang mereka doakan, tapi kalau mereka tetap berkumpul, anak-anak Tuhan dalam satu kesatuan, satu hati, satu unity, mereka pasti menang. Ada seorang pengikut setan di Amerika, namanya John Ramirez. Dia katakan bahwa setan itu punya teritori ya. Bagi yang nggak tahu, saya kasih tahu. Jadi setan itu punya teritori. Jadi punya wilayah kekuasaan. Jadi dia itu biasanya sama seperti kita. Kalau kita mau jadi, kan saya suka bilang ya, kita cuma mau dipakai setan atau mau dipakai Tuhan. Nggak bisa tengah-tengah. Kalau kita nggak mau dipakai Tuhan, berarti kita mau dipakai setan gitu ya. Jadi kita nggak bisa tengah-tengah. Jadi John Ramirez ini mau dipakai setan, dia jadi pengikut setan. Dikatakan bahwa dia itu akan diutus ke tempat di mana itu di situ ada teritori setan. Jadi tugas dia apa? Membunuh, mencuri, membinasakan. Jadi di situ kalau ada orang-orang yang buka celah, dia akan membunuh pekerjaannya, dia akan membinasakan keluarganya, dia akan mencuri apa kadamai sejahteranya, dia akan mencuri apakah berkat orang itu. Jadi kita harus tahu ada pelayan Tuhan, ada juga pelayan setan. Jadi kalau ada beberapa orang Kristen, dia bilang pada saat dia lagi diutus ke satu teritori, kalau dia lihat ada orang Kristen lagi berkumpul dalam satu lingkaran, dalam lingkaran itu dikatakan seperti ada unity, ada satu kesatuan. Karena dikatakan sama dia, ada kuasa di dalam unity, ada power di dalam unity. Dan dikatakan apalagi di dalam kesatuan, dalam unity itu mereka memperkatakan blessing, memperkatakan berkat dalam satu kesatuan itu, maka blessing itu memang akan ada. Jadi doa, dikatakan doa yang keluar dari mulut-mulut mereka ini akan membuat si John Ramirez, si setan ini, pelayan setan ini akan diusir pergi dari daerah situ. Dan dia nggak akan bisa, dia mau ngutuk, dia mau coba curi berkat orang itu, dia mau coba membinasakan keluarga, pernikahan di situ, nggak akan bisa. Kenapa? Karena dikatakan doa, apalagi mereka berkumpul bersama-sama dalam satu unity, pada saat mereka ada berdoa bersama, dikatakan pada saat mereka bilang tidak ada siasat si jahat yang bisa berhasil, tidak ada senjata si jahat yang bisa berhasil. Maka setan itu dikatakan mereka akan terpelanting pergi. Mereka nggak akan bisa melakukan apa-apa di teritori itu. Jadi kita tahu perkataan doa, terutama doa diucapkan oleh lebih dari 2 orang dalam satu ikatan, dalam satu unity, itu ada kuasanya. Dan kemudian kita juga tahu ada doa yang Tuhan Yesus doakan sebelum dia itu disalibkan. Sebelum dia ditangkap dan disalibkan, doanya dia mengenai apa? Unity. Kita baca di Yohanes 17 ayat 20 sampai 23. Kita baca sama-sama ya. 23. Dan bukan untuk mereka ini saja aku berdoa, tetapi juga untuk orang-orang yang percaya kepadaku oleh pemberitaan mereka, supaya mereka semua menjadi satu, sama seperti Engkau ya Bapa, di dalam aku dan aku di dalam Engkau, agar mereka juga di dalam kita, supaya dunia percaya bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku, dan aku telah dan aku telah memberikan kepada mereka kemuliaan yang Engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu, sama seperti kita adalah satu.
Aku di dalam mereka dan engkau di dalam aku, supaya mereka sempurna menjadi satu, agar dunia tahu bahwa engkau yang mengutus aku dan bahwa engkau mengasihi mereka sama seperti engkau mengasihi aku. Doa Tuhan Yesus sebelum dia ditangkap dan disalibkan adalah supaya kita semua menjadi satu. Jadi seperti gereja bukan yang berpecah-pecah, tapi kita semua menjadi satu. Berarti di dalam gereja apakah ada keluarga-keluarga bukan yang terpecah-pecah, tapi supaya mereka menjadi satu. Itu doa Bapa, doa Tuhan Yesus buat kita. Seperti aku di dalam Bapa, Bapa di dalam aku. Jadi Tuhan itu kan Trinitas ya, Tuhan itu unity. Bapa, Putra, Roh Kudus. Mereka nggak mungkin terpecah-pecah. Tuhan itu 3, Bapa, Putra, Roh Kudus, Trinitas. Dikatakan kita harus jadi satu seperti Tuhan Yesus satu dengan Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Dikatakan kalau kita satu, maka ada 3 hal yang terjadi. 3 hal seperti kita satu dengan Bapa ya. Ini bicara kita satu dengan Bapa, maka 3 hal. Yang pertama adalah dunia percaya bahwa Tuhan mengutus anaknya Yesus melalui kita. Jadi pada saat orang melihat kita, oh aku melihat Tuhan melalui hidupmu. Aku melihat Tuhan melalui perlakuan, keputusanmu, perkataanmu. Jadi dunia percaya bahwa Tuhan mengutus anaknya Yesus melalui kita. Yang kedua, setelah kita menjadi satu dengan Bapa adalah kita akan mendapat kemuliaan. Artinya apa ya? Ini artinya orang akan melihat kuasa Tuhan nyata di bumi melalui hidup kita. Yang ketiga, kalau kita satu dengan Bapa, bahwa maka Tuhan akan mengasihi kita seperti Dia mengasihi Bapa, seperti mengasihi Yesus. Jadi sepertinya kalau kita satu dengan Bapa, sudah pasti Tuhan itu pasti akan mengasihi kita. Makanya kita jangan jauh-jauh dari Bapa, tapi kita mendekat. Dikatakan jadi unity, sebelum kita perkatakan unity dengan keluarga kita, dengan sekomunitas di gereja, sebelum kita unity dengan orang-orang di sekitar kita, kita harus unity dulu dengan siapa? Dengan Bapa di surga. Kita harus unity dulu, kita harus satu hati dengan Tuhan. Untuk apa? Dikatakan untuk melihat kemuliaan Tuhan turun. Artinya pada saat kita satu hati dengan Bapa, pikiran kita harusnya agak sama dengan si Bapa, sama dengan Tuhan Yesus. Artinya kehendak kita, keputusan kita sehari-hari harusnya sama dengan kira-kira kehendak Tuhan dalam hidup kita. Kalau kita nggak mau satu dengan Bapa, kita nggak mau unity dengan Bapa, kita nggak akan bisa unity dengan siapapun. Karena kita dengan Bapa di surga aja kita nggak mau satu. Kalau misalnya kita rutin kita baca Alkitab, kita mau doa, kita mau puasa, kita rajin ibadah, kita mau ikut pelayanan, itu perbuatan kita, berarti keputusan kita itu sama dengan ketaatan kita mau unity dengan Tuhan, kita mau satu dengan Tuhan. Kenapa? Karena setelah kita unity, kita satu dengan Bapa, kita bisa melihat kuasa Tuhan baru bisa turun dalam hidup kita. Jadi itu tadi satu ya, kita harus unity dulu dengan Bapa. Kita unity dengan Bapa, dan doa Tuhan juga supaya kita menjadi satu, kita juga unity dengan sesama kita. Apakah di pernikahan, apakah di kantor, apakah di gereja, apakah di komunitas, Tuhan ingin kita unity, Tuhan ingin kita satu. Kalau ada yang tanya sekarang, bagaimana sih caranya untuk kita mau jaga unity? Hari ini kita bagi 3 hal. Yang pertama adalah kita satu jiwa dengan cara menjaga kesatuan roh. Yang kedua, kita harus satu tujuan. Dikatakan kita baru bisa satu tujuan dengan berhati-hati kepada pengajaran yang palsu. Yang ketiga, kita rendah hati dan selfless. Kita satu kasih. Jadi itu satu jiwa, satu tujuan, satu kasih. Yang pertama, menjaga kesatuan roh satu jiwa. Kita baca sama-sama ya di Efesus 4 ayat 3. 2, 3. Dan berusahalah memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera. Jadi kita tahu sekarang bahwa ternyata unity itu adalah isu spiritual. Unity itu adalah isu spiritual karena dikatakan memelihara kesatuan roh. Itu bukan berdasarkan kita mau coba usaha-usaha
saja, tapi ternyata dikatakan berusahalah memelihara kesatuan roh. Jadi melalui ayat ini bisa dikatakan kalau kita nggak rohani orangnya, mungkin akan sulit untuk kita mau pelihara, untuk kita jaga unity. Pada waktu suami istri bercerai, mereka sudah melepaskan kesatuan roh mereka, karena dikatakan two become one, dua menjadi satu. Tapi pada saat mereka bercerai, berarti mereka sudah sendiri-sendiri. Mereka sudah rohnya sudah nggak jadi satu lagi. Ikatan, haruslah kita memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera. Ikatan damai sejahtera. Jadi ikatan itu dikatakan bahasa aslinya itu seperti ikat pinggang. Jadi di sini kalau ada yang pakai ikat pinggang, itu gunanya untuk apa? Memastikan celana kita nggak melorot gitu ya. Jadi kalau kita masih punya konflik, kita nggak mau cari damai dalam keseharian kita, itu seperti kita pakai ban pinggangnya cuma kita buka. Jadi ban pinggang dibuka berarti apa? Celananya melorot ya. Kalau kita sehari-hari menghadapi dunia dengan keadaan celana kita jatuh-jatuh terus, kita nggak akan siap. Apapun itu kita pasti akan jatuh. Kita akan gampang diombang-ambingkan. Makanya dikatakan berusahalah memelihara kesatuan roh. Kalau oleh ikatan damai sejahtera. Kalau kita orangnya mau cari damai, kita bukan cuma didiemin ya, kita ada konflik kita selesaikan. Kita seperti orang yang terus pakai ikat pinggang. Kita selalu siap. Apapun yang dihadapi di dunia, kita akan selalu siap. Karena kita selalu berikat pinggang. Tapi kalau kita ikatan ini kita nggak mau pakai, kita lepaskan, kita selalu begini terus, nggak akan pernah siap karena celana kita seperti jatuh-jatuh terus. Gimana bisa? Berusahalah memelihara kesatuan roh. Pertanyaannya adalah, apakah sekarang kita di sini adalah orang-orang yang mau memelihara kesatuan, atau kita adalah orang-orang di sini yang mau perpecahan? Di keluarga biasa ada yang lebih rohani ya. Apakah si suami, si istri, si mama, si papa, apakah si kakak, si adik. Dan kalau saudara lagi ada di ibadah ini, nggak usah tunjuk-tunjukkan ya. Berarti saudara yang lebih rohani gitu ya. Nggak usah cari di keluarga siapa yang paling rohani. Nggak, udah saudara yang paling rohani. Karena saudara hari ini datang ke ibadah. Jadi kalau ada di satu keluarga masih belum satu roh, masih belum unity, ya nggak apa-apa. Berarti kita doain aja. Yang lebih rohani doain yang kurang rohani. Suatu hari ada seorang ibu ya, dia cerita ke saya, umurnya hampir mau 67 tahun, dia bilang begini, suami saya itu ya, saya udah umur segini, dia masih perlakuan ke saya, kok masih kekang saya nggak boleh lakukan A, saya ketemu temen susah, padahal saya udah umur segini, gitu. Masa sih gitu ya, saya masih dijaga ketat gitu, kayak begitu perlakuannya, nggak seneng gitu ya dia. Udah suruh saya tegur suaminya. Tegur suaminya, tapi bilang jangan bilang-bilang dari saya ya. Kamu jangan bilang-bilang, bilang aja itu contoh orang lain gitu. Lucu ya, udah umur 67 tahun tapi suruh saya tegur suaminya. Akhirnya saya tanya, Bu, Ibu pernah nggak doain suami Ibu? Bukan mikir dulu, dia jawabnya nggak pernah. Jawabnya cepet, nggak pernah. Loh, saya tanya, katanya mau suaminya berubah, lebih perlakuannya berubah, tapi belum pernah doain suaminya. Oh, belum pernah. Kalau buat anak-anak mungkin saya doain, tapi buat suami saya belum pernah doain. Dia bilang gitu. Nah, kita mau menjaga kesatuan roh dalam rumah kita. Harusnya kita doain, gak peduli siapa yang lebih rohani. Udah yang sekarang datang, udah doain. Kalau ada satu keluarga, ada perpecahan, ada satu keluarga rasanya wah, ini tuh nggak damai gitu ya. Berarti harus ada yang mendoakan untuk menjaga ada satu kesatuan itu di dalam keluarga. Kenapa? Karena berkat turun atas keluarga yang rukun. Sama halnya kalau kita lagi di gereja, sama halnya kalau kita lagi di kantor atau di bisnis, kita harus senantiasa menjaga kesatuan roh. Karena di dalam kesatuan roh dikatakan apa?
Tuhan ingin menunjukkan kemuliaannya. Kemuliaan Tuhan gak akan turun kalau di sana ada perpecahan. Berapa banyak kita saksikan di sini mukjizat, mukjizat bisa punya anak, tadinya gak punya anak. Mukjizat kesembuhan, mukjizat pemulihan keluarga, promosi, breakthrough. Begitu banyak kesaksian yang saya dengar di tempat ini. Karena pada saat kita berkumpul, kita berdoa bersama dalam unity, Tuhan akan menunjukkan kemuliaannya. Amin. Sekarang yang kedua, poin yang kedua, bagaimana caranya kita menjaga unity? Kita harus satu tujuan. Dikatakan, hati-hati dengan pengajaran palsu. Roma 16 ayat 17 katakan, tetapi aku menasihatkan kamu, saudara-saudara, supaya kamu waspada terhadap mereka yang bertentangan dengan pengajaran yang telah kamu terima, menimbulkan perpecahan dan godaan. Sebab itu hindarilah mereka. Unity itu berarti ada satu tujuan ya, ada satu goal, ada satu purpose. Saya tentu tahu ya, kalau kita berbeda opini, walaupun kita dalam satu gereja, tapi kita suka gosipin sama yang lain, atau kita di dalam satu kantor, kita suka berantem satu sama yang lain, kita gampang kesinggung. Akhirnya akan ada perpecahan. Perpecahan itu akan membuat kita semakin jauh dari tujuan kita, sehingga kita nggak sampai ke berkatnya Tuhan. Hati-hati dengan pengajaran yang kamu terima. Podcast apa yang tiap hari kamu dengar? YouTube apa yang tiap hari kamu lihat? Ide-ide apa yang kamu lihat dari Instagram, dari Facebook? Kalau hal yang kamu lihat, yang kamu masuk ke dalam pikiran kamu lihat dengan mata kamu, bertentangan dengan firman Tuhan, dikatakan apa? Menimbulkan bukan hanya godaan, tapi menimbulkan perpecahan. Jadi hal yang kalau kita lihat, kita swipe, oh ini menimbulkan godaan, atau hal yang kita lihat ide-idenya menimbulkan perpecahan bagi kita langsung tinggalkan. Jangan kita lanjutkan, kita lihat terus, kita doom scrolling, jangan. Kita tinggalkan. Tadinya hari Minggu kita sudah mendapatkan pengajaran yang benar, tapi dari hari Senin sampai hari Sabtu yang dilihat itu bertentangan dengan yang diajarkan, akhirnya membuat kita nggak percaya dengan apa yang kita dapatkan di hari Minggu. Apa yang kita lihat di tengah minggu, kalau kita nggak masih terus berdoa dalam satu komunitas, kita nggak akan mau taat sama apa yang tadi kita janjikan hari Minggu. Kita bilang, ya udah deh, saya mau mulai berubah, saya mau lakukan A. Tapi karena di Rabu kita nggak jaga api kita, akhirnya kita males doa buat apa sih? Males ikut ke doa tengah minggu buat apa sih? Emang ada gunanya? Akhirnya kita akan terpecah-pecah dan kita menjadi, dan iblis akan sangat senang. Wah, kalau kamu terisolasi di sana, kamu terpecah-pecah, kamu sendirian, akan gampang dikalahkan. Karena makanya Tuhan bilang kamu harus satu, sama seperti Bapa, Putra, Roh Kudus selalu satu kesatuan Trinitas. Kita dikatakan kita juga harus dalam unity. Apakah dalam keluarga kecil, apakah komunitas di gereja, apakah di komunitas di pekerjaan, kita harus unity. Kalau kita di tempat kerja, di komunitas, di keluarga, suami istri nggak mau unity, ribut terus, saling gosip, akhirnya apa? Akan menjauhkan kita daripada purpose-nya Tuhan. Kalau kita jauh dari purpose-nya Tuhan, tujuan hidup Tuhan buat kita akhirnya menjauhkan kita dari promosi atau berkat yang seharusnya kita terima. Suami aja dikatakan, doamu akan terhalang kalau kamu nggak hargai istrimu. Jadi Tuhan dikatakan nggak akan bisa dengar doa kamu kalau kamu itu masih bertengkar sama istri kamu. Jadi kalau kamu mau coba hargain istri kamu, Tuhan katakan, maka doamu tidak akan terhalang. Unity itu adalah tujuan yang sama. Bukan berarti kita harus sama seperti orang lain yang kita kenal, bukan berarti kita harus sama. Kita bisa berbeda, tapi kita satu tujuan mengenai pengajaran yang kita terima. Berarti tujuan kita itu harus berdasarkan dengan firman Tuhan. Biasanya kalau orang main sepak bola, ada bagian kiper, ada bagian
penyerang, pemain tengah, ada pemain belakang. Tiap orang bisa di dalam posisi yang beda-beda. Tapi arah tujuannya sama ya, ke gol. Mereka mau gol, mau menang. Jadi unity itu adalah tujuan yang sama, walaupun posisi yang berbeda-beda. Kalau saudara saat ini merasa, kenapa sih berkat saya tertunda? Mungkin karena kamu bergaul sama komunitas yang salah. Mereka suka menjauhkan kamu dari ajaran yang sudah kamu terima. Karena kamu sering ngobrol sama mereka, kamu percaya opini mereka. Tadinya kamu sudah punya satu kepercayaan iman yang kuat, tapi karena kalian sering ngobrol sama komunitas, sama teman-teman ini, akhirnya kita menjadi goyang, dan akhirnya kita menjadi nggak sampai kepada berkat yang Tuhan sudah sediakan kepada kita. Alkitab, kamu tergoda dan jadi perpecahan. Jadi unity itu adalah satu tujuan. Tujuannya kepada apa? Tujuan Kristus. Dan yang terakhir, poin yang ketiga, bagaimana caranya kita menjaga unity? Poin yang ketiga adalah kita harus rendah hati dan selfless. Filipi 2 ayat 2-4 katakan, karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati, sepikir, dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Yang tadi ya, satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau pujian yang sia-sia. Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Hendaklah kamu sehati, sepikir, satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Caranya adalah gimana? Yang pertama, tadi dia bilang apa? Jangan berteman cuma mau cari untungnya aja, atau cuma mau dipuji aja. Yang kedua, kita harus rendah hati, kita jangan anggap orang lain itu lebih rendah dari kita. Yang ketiga, kita jangan selfish, kita harus pikirin orang lain juga, jangan cuma pikirin diri sendiri. Dan poin yang terakhir ini, untuk kita menjadi satu kasih, unity itu membutuhkan sacrifice atau pengorbanan. Untuk kita bisa unity, untuk kita bisa satu, kita harus tahu itu butuh waktu. Itu butuh uang. Untuk kita bisa unity, itu butuh tenaga. Untuk beberapa orang, untuk unity, mungkin butuh tangisan air mata. Whatever it takes. Banyak orang kalau disuruh berkorban, apakah di keluarga, apakah di suami istri, apakah di kantor, di komunitas, di gereja, kamu berkorban dong. Pasti gak ada yang mau ya. Pasti bilangnya, kalau disuruh berkorban, kamu aja deh, gitu. Kalau ada yang mau dikorbankan, kamu aja deh. Kita selalu dorong orang lain untuk dia aja yang berkorban. Atau ada yang mungkin merasa gini, saya udah sering berkorban, udah giliran dia, gitu ya. Kalau nggak ada yang mau pernah berkorban, nggak ada yang pernah mau sacrifice, maka unity itu nggak akan pernah terjadi. Nggak akan pernah ada yang namanya kesatuan. Mungkin kita mau setuju sama orang lain asal cocok sama maunya kita. Mungkin kita mau cari damai asal sesuai dengan kepentingan kita. Unity itu perlu pengorbanan. Makanya perusahaan aja selalu bayarin outbound. Outbound ya buat para karyawannya untuk apa? Untuk ada unity. Kalau mereka unity, maka hasil performance kerjanya akan semakin bagus. Untuk menjaga satu kesatuan, itu baru di karyawan. Bagaimana dengan di gereja? Bagaimana dengan di keluarga? Bagaimana dengan hubungan suami istri? Bagaimana dengan di relationship? Bagaimana dengan hubungan persaudaraan? Untuk unity harus ada sacrifice, harus ada pengorbanan. Paulus saja katakan, dia beri contoh mengenai unity itu adalah dikatakan antara pernikahan sama antara gereja. Dikatakan Alkitab itu istri tunduk kepada suami. Berarti sisi istri ini harus berkorban dong untuk dia
mau hormatin suaminya. Dan dikatakan suami harus mengasihi istrinya seperti Kristus kepada jemaat. Berarti suami ini harus berkorban supaya dia mau lebih mengasihi istrinya. Pada saat dua orang mau saling satu hati, satu jiwa, satu tujuan, maka mereka akan berada dalam satu tujuan Tuhan, sehingga mereka akan mendapatkan berkat Tuhan dalam kesepakatan. Kemudian Paulus katakan contohnya gereja nih, dikatakan Yesus itu begitu mengasihi gerejanya, yaitu kita semua ya. Dia korbankan dirinya. Alkitab katakan adalah kita ini adalah bagian dari tubuh Kristus. Dia korbankan, dia mati di kayu salib buat kita semua. Jadi dikatakan kita ini adalah bagian dari tubuh Kristus. Sama seperti tubuh berarti ada bagian kepala, ada banyak bagian ya. Ada bagian tangan, ada bagian kaki, ada bagian paha, kaki yang untuk jalan. Jadi di dalam gereja harusnya juga ada banyak anggota dengan talenta yang berbeda-beda. Semuanya harus bekerja sama menjadi satu dalam iman sehingga kemuliaan Tuhan turun. Dalam gereja ada yang jadi kepala ya. Mungkin ada yang jadi kepala yang bisa yang ngatur atau yang ngajar. Tapi kalau yang bagian yang jadi kepala ini dibilang, saya udah gak mau jadi kepala lagi. Akibatnya gimana dalam satu gereja? Bagian kaki, mungkin bagian yang cari jiwa, jalan, cari jiwa. Tapi dia bilang, saya udah gak mau cari jiwa lagi. Berarti bagian kita sebagai bagian dari tubuh Kristus udah gak sempurna lagi. Kenapa? Karena bagian-bagiannya, apakah bagian tangan tadinya suka memberi, suka menolong, suka tanyain orang-orang. Tapi dia saya udah gak mau tanyain orang-orang lagi. Akibatnya bagaimana? Setiap orang tidak berfungsi, tidak berjalan sesuai fungsinya. Hidup itu harus mempunyai manfaat ya. Hidup itu harus kita tuh punya benefitnya, terutama untuk Tuhan. Harusnya tiap orang mempunyai peran masing-masing dalam gereja. Kita semua di sini adalah pemain, kita bukan penonton. Nggak ada yang lebih hebat atau nggak ada yang lebih penting. Apakah yang di mimbar lebih penting? No. Semua itu penting di mata Tuhan. Bayarannya sama. Bapak 2 dinar ya? Semua kita di sini bayarannya sama kalau kita melayani Tuhan. Pertanyaannya adalah, pengorbanan apa yang harus kita buat hari ini untuk kita mendapatkan unity? Apakah di rumah, apakah di suami istri, apakah di hubungan, apakah di kantor, di bisnis, di gereja? Pengorbanan apa sih yang harus kita buat? Karena Mazmur 133 katakan apa? Tuhan memerintahkan berkat kepada saudara yang diam dengan rukun. Saya akan tutup dengan ini. Ada 12 murid Tuhan Yesus. Dia mau berkorban untuk kemajuan Injil. Sehingga pada hari Pentakosta ada 3.000 orang bertobat. Dan akhirnya 2000 tahun kemudian kita sekarang semua bisa mendapatkan kabar baik itu. Ada 4 orang teman. Dia angkat temannya yang lumpuh, dia bawa ke atap genteng untuk ketemu Tuhan Yesus. Karena dia percaya Tuhan Yesus bisa sembuhkan temannya, dan akhirnya dia sembuh. Yosua, dia ngajak bangsa Israel. Harus ada orang-orang yang mau berkorban. Dia ajak bangsa Israel, dia keliling tembok 7 kali, tembok Yeriko. Dan akhirnya tembok pertahanan musuh bisa roboh. Pada saat kita unity, pada saat kita bersatu, maka kemuliaan Tuhan turun. Kuasa Tuhan, berkat Tuhan, otoritas Tuhan, maka akan terjadi dalam hidup kita. Pada waktu kita menjaga unity dengan Bapa, dan kita juga menjaga unity dengan sesama kita. Saya tutup dengan summary, bagaimana caranya kita menjaga unity. Yang pertama, dengan sesama kita menjaga kesatuan roh. Satu jiwa. Yang kedua, kita harus hati-hati dengan pengajaran yang palsu. Kita harus satu tujuan.
Yang ketiga, kita harus satu kasih dengan kita rendah hati dan kita selfless. Sebelum saya tutup, mungkin kita bisa nyanyikan satu lagu sebelum saya doakan saudara. Dalam doa, Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Tuhan, biar setiap scale turun dari mata kami Tuhan, sehingga kami bisa melihat apa yang sebenarnya Tuhan sediakan bagi kami. Biar setiap hal yang ditutup-tutupi itu kami bisa melihat sekarang Tuhan Yesus. Hamba-Mu berdoa Tuhan, untuk setiap anak-anak-Mu di tempat ini Tuhan. Tuhan katakan pada saat kau mencari aku maka kau akan mendapat. Dan hamba-Mu berdoa Tuhan, biar ada satu kesatuan, ada unity yang terjalin di tempat ini Tuhan. Karena kami rindu Tuhan, kemuliaan-Mu turun di tempat ini Tuhan. Seperti apa yang kau katakan, aku akan menyatakan kemuliaan-Ku. Aku akan menyatakan kemuliaan-Ku atas MIC. Aku akan menyatakan kemuliaan-Ku atas setiap orang-orang di tempat ini. Karena itu bersiaplah Tuhan katakan, pada saat kau mengerjakan apa yang kesatuan di dalam rumahmu, di dalam pekerjaanmu, di dalam hubunganmu. Pada saat kau menjadi satu dengan Bapa, maka kau akan bisa melihat rencana apa yang Tuhan ingin kerjakan dalam hidupmu. Hamba-Mu berdoa Tuhan, untuk setiap anak-anak-Mu di tempat ini Tuhan. Mereka yang khawatir dengan masa depan, mereka yang penuh dengan pertanyaan bagaimana mereka hadapi hal-hal di depan mereka. Tapi Tuhan katakan, jangan takut sebab aku beserta dengan anak-anakku yang mencari aku. Aku beserta mereka. Setiap berkat yang tertunda Tuhan akan turunkan atas keluargamu, atasmu. Karena Tuhan katakan, orang-orang yang hidup dalam satu kerukunan, dalam satu hati, satu jiwa, satu pikiran dengan Tuhan, maka Tuhan akan memastikan tidak ada berkat yang tertunda dalam kehidupan mereka. Kami melepaskan Tuhan berkat Tuhan, melepaskan segala
ikatan damai sejahtera turun Tuhan atas setiap anak-anak-Mu di tempat ini Tuhan, yang memampukan mereka untuk menghadapi apapun yang ada di depan mereka Tuhan. Biar ada satu ikatan damai sejahtera ini yang memampukan mereka untuk menang dalam segala hal, yang memampukan mereka untuk berhikmat, yang memampukan mereka untuk terus berjalan di dalam jalan Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin.